Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak yang saya hormati, saya ini anak perantau. Bapak saya pernah merantau, meninggalkan anak istri di kampung. Waktu itu saya SD, belum ada WhatsApp, belum ada telepon, tidak ada kabar dari bapak saya. Ibu saya menggantikan bapak saya membesarkan saya. Ibu saya kemudian mengajak saya dan adik saya yang lebih kecil lagi pergi mencari bapak saya di Kalimantan karena tidak ada kabar. Saya SD, adik saya belum sekolah. Di pelabuhan Balikpapan, hampir saya kehilangan adik. Ketika turun dari kapal laut, adik saya jatuh. Karena saya kecil dan ibu saya harus menggendong adik saya. Ketemulah bapak saya di kota namanya Bontang. Saya belum tahu soal kehidupan waktu itu. Tapi yang saya tahu, betapa berat hidup sebagai anak perantau. Dan betapa berat hidup sebagai perantau. Bapak Ibu meninggalkan Republik Indonesia bukan karena tidak cinta negara. Bukan karena tidak cinta keluarga. Tapi situasi kondisi yang memaksa kita. Tanggung jawab kita sebagai orang tua. Yang harus menempuh pilihan. Meninggalkan Republik Indonesia. Datang ke Tawau ini. Datang ke Lahad Datu ini. Datang ke Sabah ini. Untuk apa? Berharap mudah-mudahan hidup kita lebih baik. Dan saudaraku, ada sahabat Nabi yang pernah dicium tangannya oleh Rasulullah. Mencium tangan ulama saja kita sudah senang. Mencium tangan guru saja kita sudah bahagia. Berebut kita mencium tangannya. Bagaimana jika Rasulullah yang mencium tangan kita? Seorang buruh harian berjabat tangan dengan Rasulullah. Dan Rasulullah merasakan betapa kasarnya tangan sahabatnya ini. Kan kita boleh rasa, Pak. Tangan orang kaya dengan tangan orang miskin. Tangan ibu konsulat dengan tangan pembantu rumah tangga. Itu bisa kita rasa. Nabi merasakan kasar betul tangannya ini. Nabi lalu bertanya, kenapa ini tanganmu kasar? Ya Rasulullah, saya buruh. Kerjaan saya ke gunung, mencari batu, lalu saya pecah-pecah itu batu menjadi kecil, lalu aku jual di pasar. Makanya kasar tanganku ini. Rasulullah terharu, lalu mengambil tangan dan mencium tangan itu. Allahu Akbar. Rasulullah yang mencium tangannya. Dan Rasulullah bersabda, tanganmu inilah yang akan menghalangimu masuk neraka dan akan memudahkanmu masuk ke dalam surga karena kau cari nafkah. Apalagi tuan-puan yang datang ke sini mencari nafkah. Insya Allah cari nafkahnya jihad fisabilillah. Dengan catatan. Satu, jangan kau datang ke negaranya orang dengan mendatangi secara ilegal. Jangan masuk ke negaranya orang dengan cara haram. Orang Bugis bilang, mau pakai sirik ki bos. Kau kasih malu kita.
Sehingga kadangkala orang Malaysia menganggap kita ini tidak tahu aturan. Angkat harkat dan martabat derajat kita sebagai bangsa Indonesia. Hargai orang Malaysia. Menghargainya apa? Kita serumpun. Menghargainya apa? Kita sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. Dia tidak lihat sukunya, dia tidak lihat bangsanya, dia tidak lihat rasnya, tapi mereka dipersatukan dengan kalimat la ilaha. Kalau kau anggap orang Malaysia saudaramu, maka kau datang di sini dengan cara yang baik-baik. Jangan kau jadi semokol. Jangan ketawa, saya suruh sini. Gara-gara kalian jadi semokol, ustadz juga kadangkala dikira ustadz semokol. Ya, kalau kalian menganggap orang Malaysia ini saudaramu, maka tunjukkan akhlak yang baik. Cari nafkah yang baik. Jangan kau dipercaya tapi kau khianat. Kau dipekerjakan, alhamdulillah. Dapat ladang kerja di kebun sawit, alhamdulillah. Daripada kau tinggal di kampungmu jadi pengangguran, kau datang ke sini, maka bekerjalah dengan baik. Bagaimana kerja yang baik? Kalau kau disuruh bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, yang banyak alasanmu. Kenapa terlambat? Jam. Padahal tidak jam, iko makutu. Ya. Diberi amanah, ya jadilah amanah. Bukan cuma pekerja ladang, kalian juga yang kerja di konsulat, hargai itu sebangsamu. Datang ngurus surat jangan seolah-olah susah betul ngurus surat. Begitu apa? Gampang Pak, bisa diatur. Yang penting saudaraku yang kerja di sini di konsulat, hargailah sebangsamu. Jangan selalu berpikir apresiasi dan gaji itu selalu duit. Duit habis, bos. Tapi kalau kau investasi akhlak mulia, kau investasi jasa baik, kau investasi budi pekerti, sampai wafat orang masih mengingatmu. Oh, ada dulu itu pegawai konsulat. Gara-gara dia saya akhirnya menjadi pendatang yang halal. Akhirnya saya bisa bercari nafkah dengan baik. Akhirnya saya punya kebun sebanyak ini. Akhirnya saya punya kekayaan seperti ini. Cari itu. Sudah meninggal ya Ji. Kau cari anaknya. Cari anaknya. Saya mau kasih hadiah. Saya mau belikan dia mobil. Gara-gara bapaknya itu saya bisa dapat seperti ini. Tapi kalau kau cuma ringgit. Nah kasih ke 200 ringgit. Ini. Keluar dari kantor apa namanya bilang. Makan kau itu. Orang Bugis bilang, Andre lah wajah. Macam mana hidupmu mau berkah kalau kau dapat uang kau disumpahi? Bagaimana hidup kita mau berkah? Orang kasih duit tapi disumpahi. Kita ini orang Melayu, kita ini orang Islam. Kau urus saja kerjaanmu dengan baik. Kami tahu berterima kasih. Tidak perlu kau minta. Layan dengan baik, servis dengan baik. Tutur kata dengan baik, senyummu baik, insya Allah dia kerja dapat rezeki, dia ingat kau. Agama mengajarkan itu, pandai-pandailah berterima kasih. Tapi kalau kau pura-pura persulit, inilah ini, lama-lama, beleng-beleng. Tuh, satu, datang dan bekerjalah dengan baik. 2. Demi Allah, kalian semua datang ke sini, mau akui atau tidak, kau pergi cari hidup dunia. Ibu konsul, Pak konsul dari KK, bohong kalau dia bilang bukan dunia Ustaz. Ini demi bangsa dan negara. Tidak mungkin. Semua kita Ustaz juga begitu. Sudahlah, kita semua ini untuk dunia. Saya tanya, siapa yang punya dunia? Ayo, Bu Konsul. Ada pensiunnya bos. Pak Konsul, mutasi.
Tergantung aja menteri dalam negeri, luar negeri. Kalau dia senang, jadi kok konsul. Kalau tidak, biar Pak Ibu menteri dalam negeri, luar negeri senang. Kalau istrinya tidak senang, tidak jalan. Kan begitu kita ini di dunia. Suaminya yang menteri, istrinya lebih menteri. Iya. Biar Pak Konsul Keke senang, kalau istrinya tidak senang, tidak jalan suratnya. Memang begitulah hidup. Nah, siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, tidak mungkin kalian berjaya di dunia kalau yang punya dunia kau tinggalkan. Tidak mungkin itu rumusnya. Contoh, saya datang ke Tawau. Saya kenal Haji Baco. Haji, saya mau pergi Tawau, tapi tidak ada kereta. Gampang Ustaz. Mau ke kereta apa saja ada. Mau ke ninja ada. Tenang. Akhirnya apa? Tapi dia bilang Haji Baco, saya ada di Turki. Tak payah risau. Tenang. Dia teleponlah anaknya Haji Baco. Saleh. Ada itu Ustaz datang. Kau pergi ambil di airport. Isi kereta, kasih full bensinnya, minyaknya kasih full. Jangan lupa kau kasihlah pembeli Milo. Hah? 1 jam kemudian datang si Soleh, anaknya Haji Baco. Ustaz, ini ada salam dari Bapak. Ini ada kereta Ustaz gunalah selama di Tawau. Ini pembeli Milo. Kenapa ada? Sini cepat. Alhamdulillah, selesai masalah saya. Kenapa? Saya kenal yang punya kereta. Saya kenal juragan yang punya Tawau. Ya toh? Ada juga orang dari Sulawesi. Tak kenal Haji Baco. Tak pernah jumpa. Tak pernah dengar nama. Dia call Haji Baco. Haji, macam mana kabar? Saya nak pergi Tawau. Pinjamlah keretamu. Siapa dia call Haji Baco? Siapa? Anaknya? Bukan. Siapa? Polis. Ketua polis. Ada tukang tipu itu dari Indonesia. Tangkap dia. Dia tidak dapat kereta tapi dapat tangkap. Begitu juga dengan Allah. Yang punya dunia Allah. Tidak pernah ketemu Allah. Mustahil kau punya dunia. Pergi merantau sini. Bagaimana cara temui Allah? Gimana cara dekati Allah? Aqimis salat. Tetongangi sempajangi. Dirikan solat. Ustaz, macam mana ya? Saya sudah 5 tahun ini merantau. Saya pikir hidup saya akan lebih baik. Makin susah saja sekarang. Kau tidak sembahyang bos. Ustaz, macam mana ini rumah tangga saya gaduh aja. Istri saya ngamuk aja kerjanya. Ada duit, tidak ada duit, ngamuk aja kerjanya Ustaz. Kau tidak sholat. Kalau sholatmu baik, tenang. Allah yang ngurus itu istrimu. Tiba-tiba sakit. Ya Allah, capek sudah saya ya Allah. 5 tahun saya sini sakit terus ya Allah. Saya sudah capek di sini. Allah dengar malaikat. Karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Selesai kau. Sayang 1000 sayang. Merantau jauh-jauh. Dari Parepare. Dari Bone. Dari Endrekang. Merantau ke sini cari dunia. Lalu kau tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Kaulah orang yang paling sial di dunia. Coba kalau sholat. Kecil buat Allah kasih kamu. Kecil. Apa susahnya Allah memberikan apa yang kita mau? Yang tidak masuk akal saja boleh Allah bagi ke kita. Apalagi yang masuk akal.